Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SD Plus Ala Hitam, khususnya anak-anak kelas 6 yang soleh dan soleha. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Kemarin Ibu sudah membahas tentang perkembangbiakan, baik itu tumbuhan maupun hewan, tentang generatif dan vegetatif. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Sebelumnya kita akan membahas tentang pelestarian hewan terlebih dahulu ya. Nah, makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk kehidupan dan berkembang biaknya. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Misalnya hutan. Hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Nah, keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan. Kenapa kita harus melestarikannya? Salah satunya supaya tidak punah. Mengapa hewan dan tumbuhan bisa punah? Beberapa faktor diantaranya ialah rusaknya atau hilangnya habitat, kemudian pemburuan liar, contohnya seperti harimau yang diambil kulitnya, atau juga badak yang diambil culanya, bisa juga gajah yang diambil gadingnya, atau burung cendrawasih yang diawetkan untuk dipelihara. Oke, yang ketiga ada bisa juga oleh bencana alam. Bencana alam contohnya tsunami atau contohnya bisa juga gempa bumi dan lain sebagainya, itu hewan dan tumbuhan bisa punah. Faktor selanjutnya ada perdagangan ilegal. Kemudian juga bisa meningkatnya hewan predator, contohnya seperti lebih banyak tikus, kucing, anjing dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga karena perubahan iklim, dan yang terakhir bisa juga karena penyakit. Oke, itulah faktor-faktor yang menyebabkan hewan dan tumbuhan punah. Nah, kalian tahu nggak bahwa di Indonesia sendiri banyak hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Nah, pada hewan contohnya seperti komodo. Komodo itu hampir punah, yang hanya ada di daerah Nusa Tenggara Timur. Kemudian selain komodo ada harimau Sumatera, ada juga anoa, ada juga di Pulau Jawa badak bercula 1, ada juga di daerah Indonesia Barat, Papua khususnya ada burung cendrawasih, burung jalak Bali, dan masih banyak yang lainnya yang hampir punah. Oke. Nah, mau tahu cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan itu seperti apa? Yuk, kita simak bersama-sama. Pelestarian hewan. Yang pertama dengan cara memahami pentingnya pelestarian hewan. Nah, kalau anak-anak di rumah punya hewan peliharaan atau di depan rumah memiliki tanaman, kalian harus tahu cara merawatnya dengan baik. Misalnya, kalian harus tahu jenis makanan hewan tersebut. Kemudian, ukuran kandangnya harus disesuaikan dengan ukuran hewan. Kemudian, kebersihan kandangnya juga harus diperhatikan. Nah, jika hewan tersebut adalah hewan langka, maka tidak boleh kita menjadikannya hewan peliharaan di rumah karena akan merusak populasinya. Tapi apabila kalian sudah terlanjur memeliharanya, maka serahkan hewan tersebut kepada lembaga yang berwenang, yaitu BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, yang kedua, upaya pelestariannya adalah membuat tempat penangkaran untuk hewan langka dengan cara in situ dan ex situ. Apa sih in situ dan ex situ? Ex situ adalah di luar habitatnya, artinya. Contohnya seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Kalau anak-anak pernah ke kebun binatang, khususnya kebun binatang Bandung, kalian akan melihat berbagai macam jenis hewan. Bukan hanya hewan yang berasal dari Pulau Jawa, tetapi beberapa hewan yang berasal dari luar Pulau Jawa.
Nah, ada pula in situ. In situ artinya dalam habitat aslinya, seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan hutan lindung. Contohnya di NTT ada Taman Nasional Komodo yang khusus memelihara hewan komodo. Kemudian selanjutnya adalah pelestarian tumbuhan. Pelestarian tumbuhan ada apa saja ya? Seperti halnya hewan, tumbuhan pun harus kita lestarikan agar tidak punah. Bagaimana cara pelestarian pada tumbuhan? Nah, upaya-upaya pelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengembang biakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya, mengembang biakan tumbuhan secara vegetatif alami atau juga bisa vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Yang keempat ialah penghijauan, yaitu menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Yang kelima, pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ. Bukan hanya pada hewan, tetapi pelestarian tumbuhan juga dapat secara in situ dan ex situ. Contoh pelestarian in situ adalah hutan lindung, dan contoh pelestarian ex situ adalah dengan kebun raya. Nah, mengembang biakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Nah, anak-anak tahu tidak? Beberapa tumbuhan langka di Indonesia. Yang pertama ini ada bunga bangkai atau nama latinnya ialah Amor Papalus titanium. Yang kedua di sini ada Rafflesia atau Rafflesia arnoldi. Yang keempat ada cendana dan yang terakhir ada kantong semar. Dan masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan langka di Indonesia. Oke, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini tentang cara memelihara atau pemeliharaan hewan